Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 98. Sementara itu, peristiwa pertempuran hebat di perkampungan Bromo Dadali itu mendatangkan kesan mendalam dalam hati Niken Arum dan Joko Galing. Kedua orang anak itu adalah anak-anak yang sejak kecil sudah akrab dengan ilmu kanuragan, olahraga, akan tetapi belum pernah mengalami pertempuran besar yang mengakibatkan banyak korban luka-luka, bahkan ada yang tewas. Setelah semua upacara pemakaman selesai dan para murid Bromo Dadali mengadakan pertemuan di pendopo rumah induk, dan semua anak-anak dan ibu mereka yang bukan murid Bromo Dadali berdiam di dalam rumah masing-masing karena masih terkejut dan tegang oleh pertempuran yang terjadi kemarin, Niken Arum dan Joko Galing duduk di dalam taman berdua. Mereka pun masih merasa tegang, akan tetapi bukan pertempuran kemarin yang amat menegangkan hati mereka, melainkan kematian Ki Ageng Branjang yang oleh kedua orang anak itu sudah dianggap seperti eyang, kakek, sendiri. Kematian kakek itu amat mencekam hati mereka, terutama sekali karena tadi mereka diberi kesempatan memberi hormat terakhir kali kepada jenazah itu. Mereka sempat menyentuh tangan jenazah itu dan merasakan hawa dingin menjalar ke tangan mereka yang menyentuhnya, melihat betapa wajah kakek itu pucat dan seolah tersenyum aneh, seperti orang yang pura-pura tidur. Padahal sebelumnya, mereka membayangkan kakek itu sebagai seorang yang sakti, arif bijaksana, gagah perkasa, berjiwa satria utama. Akan tetapi jenazah itu sama sekali tidak berdaya, dan semua sifat-sifat yang tadinya amat mereka kagumi itu sama sekali tidak tampak bekasnya. Sampai lama dua orang anak itu duduk di atas bangku, tenggelam ke dalam renungan masing-masing. Bayangan tenang kakek mereka yang telah menjadi jenazah itu selalu tampak dalam ingatan mereka. Joko, sejak tadi engkau tampak murung dan tak pernah bicara. Agaknya ada yang kau pikirkan atau risaukan? Ada apakah, Joko? Bakayu Niken, aku selalu membayangkan jenazah eyang. Niken Arum menghela napas panjang. Aku pun begitu, Joko. Ketika menyentuh tangan eyang tadi, rasanya begitu dingin. Ia bergidik, kedua pundaknya terguncang seperti menggigil. Aku merasa ngeri Bakayu. Ngeri? Engkau takut, Joko? Joko menggelengkan kepalanya. Tidak takut kepada eyang, Bakayu. Yang sayang kepada kita, mengapa harus ditakuti? Bukan, aku tidak takut kepada jenazah eyang, hanya aku merasa ngeri. Semua orang akhirnya akan mati, bukankah begitu, Bakayu Niken? Gadis remaja itu mengangguk. Tentu saja, Joko. Tidak ada manusia dan para makhluk lain yang dapat terbebas dari kematian. Kita juga, Bakayu. Tentu saja. Kalau sudah tiba saatnya, setiap orang pasti akan mati. Itulah yang membuat aku merasa ngeri, Bakayu. Mengapa manusia harus mati? Mengapa harus hidup kalau akhirnya mati? Tadinya hidup, begitu diam. Lalu apa yang terjadi selanjutnya dengan kita kalau sudah mati? Wah, mana aku tahu, Joko? Kalau belum mati, bagaimana dapat menjawab pertanyaan itu? Dan orang yang sudah mati juga tidak dapat menjawab karena tidak dapat bicara lagi, Joko. Mari kita tanyakan kepada ayahku. Ayah pasti akan dapat memberi jawaban, kata Joko. Dua orang anak itu lalu bangkit dan kembali ke rumah induk. Sementara itu, di pendopo rumah induk, para murid Bromo Dadali, dipimpin oleh Ki Sanuri, mengadakan pertemuan untuk membicarakan keadaan perguruan mereka setelah guru mereka, Ki Ageng Branjang, meninggal dunia. Mereka semua, termasuk Ki Sanuri sendiri, memilih Muryani untuk menggantikan kedudukan ketua Bromo Dadali. Akan tetapi Muryani mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Maaf, Kakang Sanuri dan saudara sekalian. Bukannya aku tidak sayang kepada perguruan Bromo Dadali, akan tetapi ada beberapa hal yang membuat aku tidak mungkin dapat menjadi ketua Bromo Dadali. Pertama, aku bukan murid tertua. Akan tetapi Andika adalah murid yang memiliki ilmu kepandaian yang paling tinggi di antara kami. Adi Muryani. Sanuri membantah dan hal ini disetujui oleh semua murid. Justru itu juga merupakan alasan mengapa aku tidak mungkin dapat menjadi ketua Bromo Dadali.
Seperti kukatakan tadi, pertama karena aku bukan murid tertua. Dan kepandaianku tidak asli lagi, bukan sepenuhnya aliran perguruan Bromo Dadali karena aku dahulu menjadi murid mendiang Nyi Rukma Petak. Yang pantas menjadi ketua Bromo Dadali haruslah memiliki ilmu-ilmu asli perguruan Bromo Dadali dan mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Ini merupakan kenyataan kedua mengapa aku tidak dapat menjadi ketua di sini. Ketiga, aku bersama suami dan anakku tinggal di Pasuruan dan memiliki tugas membela Pasuruan sebagai benteng pertama Mataram di timur. Dan keempat, aku adalah seorang wanita. Yang pantas menjadi ketua Bromo Dadali haruslah seorang pria. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan sudah tepat kalau kita semua mengangkat Kakang Sanuri menjadi ketua Bromo Dadali menggantikan mendiang Bapak Guru. Kuharap semua saudara-saudara dapat menyetujui usulku ini. Karena alasan penolakan Muryani memang tepat dan tidak dapat dibantah, maka semua murid menyatakan persetujuan mereka untuk mengangkat Ki Sanuri menjadi ketua. Memang sudah kurang lebih 2 tahun ini, segala urusan Bromo Dadali ditangani oleh Sanuri sebagai wakil Ki Ageng Branjang, dibantu oleh mendiang Ki Kiswoyo. Melihat semua murid setuju memilih dia dengan suara riuh rendah, Ki Sanuri lalu mengangkat yangan ke atas memberi isyarat agar para murid tidak gaduh dan mendengarkan kata-katanya. Setelah semua orang diam, Ki Sanuri berkata lantang. Terima kasih atas kepercayaan kalian menyerahkan tugas memimpin Bromo Dadali kepadaku. Akan tetapi tentu kalian semua mengetahui bahwa keadaan kita sebetulnya masih amat lemah. Dalam peristiwa yang baru saja terjadi, kalau sekiranya di sini tidak ada Adi Muryani dan suaminya, Adi Parmadi yang sakti mandraguna, kita tahu bahwa sudah pasti Bromo Dadali akan hancur dan dikuasai oleh murid yang murtad dan berkhianat. Inilah yang membuat kita condong memilih Adi Muryani menjadi pemimpin, yaitu agar perguruan kita menjadi kuat. Muryani segera menjawab. Kakang Sanuri, pendapat Andika itu kurang tepat. Mendiang Bapak Guru tidak pernah gentar menghadapi ancaman apapun juga terhadap perguruan kita dan tidak pernah merasa lemah selama kita berada di pihak yang benar. Yang dikhawatirkan oleh Bapak Guru adalah kalau kita menyimpang daripada kebenaran. Kalau kita selalu berdiri di pihak yang benar, ancaman dari manapun datangnya akan kita lawan tanpa merasa jerih sedikit pun. Berkorban nyawa sekalipun, kalau demi kebenaran, bahkan merupakan kebanggaan para satria. Bukankah begitu, saudara-saudara seperguruanku? Para murid Bromo Dadali terbakar semangatnya dan mereka menyambut ucapan Muryani dengan teriakan setuju dan mendukung. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya, aku sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman para pejahat dan aku pun setuju dengan ucapan Adi Muryani. Aku siap berkorban nyawa demi mempertahankan kebenaran, demi membela perguruan kita. Ucapanku tadi hanya hendak menyatakan keinginanku melihat kemajuan perguruan kita, agar perguruan kita menjadi lebih kuat. Karena bagaimanapun juga, semangat haruslah diimbangi dengan kekuatan untuk melawan pihak yang jahat dan sewenang-wenang seperti gerombolan yang menyerbu kita kemarin. Maafkan saya dan perkenankan saya sebagai orang luar mengajukan usul. Tiba-tiba Parmadi berkata dengan lembut namun suaranya dapat terdengar jelas oleh semua orang. Ah, mengapa Adi Parmadi berkata begitu? Biarpun Andika bukan murid Bromo Dadali, akan tetapi dengan menjadi suami Adi Muryani berarti Andika bukan orang luar, melainkan menjadi keluarga kami. Bahkan lebih daripada itu, Andika telah menjadi penolong Bromo Dadali ketika terjadi penyerbuan kemarin. Ajukanlah usul Andika itu, Adi Parmadi, dan kami sekalian akan mendengarkan dengan saksama. Kata Sanuri. Begini, saudara-saudara sekalian. Kami berdua, istri saya dan saya, datang ke Bromo Dadali dengan niat menitipkan putra kami Joko Galing untuk sementara di sini karena kami ingin berjuang membela Pasuruan dari ancaman musuh. Kalau bahaya telah lewat, akan kami ambil kembali anak kami. Dan melihat bahwa Bromo Dadali juga terancam oleh musuh yang sama, maka sudah sepatutnya kalau kami membantu untuk memperkuat Bromo Dadali dengan memberi latihan sehingga keampuhan aji-aji dari perguruan ini meningkat. Untuk itu, kami berdua siap melatih selama kurang lebih 1 bulan, baru kami akan kembali ke Pasuruan. Usul Parmadi ini disambut sorak-sorai para murid Bromo Dadali, dan Muryani juga mengangguk menyetujui usul suaminya itu.